Pungki, zero is a result, kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan banyak kebaikan pelajaran hari ini sehingga kita siap menyambut hari-hari ke depan dengan penuh prestasi. Hari ini Abi berkestan dengan salah satu yang pernah belajar dengan Nabi, ya, dengan beliau orang yang hebat sekali. Saya malah yang belajar banyak dari beliau. Mbak Pungki, ya, kita sapa beliau langsung. Assalamualaikum Mbak Pungki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi walaupun lewat udara online ya. Saat ini Iya. posisi ada di mana ini? Sekarang lagi di Liverpool, Abi. Oh, Liverpool ya. Ini saya kemarin kan terus setelah connected by apa itu Instagram gitu, terus melihat, terus saya coba lihat profil Mbak Pungki ini di LinkedIn gitu kan ya. Wah, posisi Liverpool ngapain mau main bola? Oh, kemarin Liverpool menang loh, Bi. Oh gitu ya. Gak perlu Ya tahu ya ya dia. ya. Ramai Ya, sekali. luar biasa. Baik, Mbak, ini kan masa pandemi begini, gimana nih segala sesuatunya yang ada di Liverpool sana? Sudah back to normal atau belum? Ini sedang memasuki masa taraf new normal, jadi beberapa teman-teman itu udah bisa kerja lagi di lab, tapi kita sistemnya gantian gitu, Bi. Jadi beberapa orang datang, jadi kayak setengah-setengah, jadi seminggu off, seminggu berangkat gitu. Tapi untuk beberapa Oke. engineer, kayak kebetulan saya itu kan kerjaannya berhubungan dengan coding, jadi bisa dikerjakan di rumah, itu dihimbau untuk kerja dulu di rumah kayak gitu sampai semuanya itu back to normal kayak gitu. Tuh, ini Insya kok Allah malah ke akhir bulan ini. ini kok malah ke coding ini apa urusannya bukannya dari geodesik? Kok bisa Ah ke iya, coding? iya sebenarnya kan kalau geofisik itu berhubungan juga dengan programming ya, Bia. Terus Ah, kan saya kan memang interestnya ke mining industry. Tapi mm-mm. berjalannya waktu tuh interestnya udah mulai melebar. Terus kemarin sempat S2, saya S2 di University of Grenoble Alps, itu di Prancis, Hah? kemudian 1 tahun di Itali, di Oh, IUSS, Pavia. mm-mm. Itu saya belajar tentang geotechnical engineering, jadi menggabungkan ilmu geofisika, kemudian seismologi, dan juga sedikit civil engineer kayak gitu. Sekarang Oh, animation gitu. perlu sahabat sekalian ketahui ini Mbak Pungki ini dulu sebelum lulus itu udah dilamar di sama perusahaan mining emas terbesar di Indonesia ya, yang internasional itu. Dulu tugas akhirnya di sana, Bi. Iya Sempet benar-benar. dapat ini sih, tapi belum rezekinya. Nggak ke Iya sana. iya iya iya. Beda Iya iya jurusan. iya oke. Sebenarnya apa sih ketertarikan Mbak Pungki? Kenapa lebih ingin, kan waktu itu sebenarnya ya Mbak Pungki pengen kerja atau gimana sih Mbak gitu? Masih Iya, ingat ya itu Pak? iya benar. Dulu galau-galaunya itu kan ya, Bi ya. Itu juga awal saya, kalau nggak salah, sedikit cerita ya, Bi, alasan saya apa Siap siap. namanya les di Global Connection gitu. Hmm. Dulu tuh zaman pada saat saya lagi down-downnya itu, lagi zaman di bawah banget gitu kan. Hari itu Waktu pas itu belajar itu ya. ya, Hmm. jadi waktu itu saya itu habis daftar di University of Dundee, terus saya dapat rejection. Di situ saya galau, bukan main, aduh ini pengen S2 kenapa ditolak kayak gitu kan. Sedangkan saya tuh habis menolak sebuah tawaran gitu. Aduh, apakah ini sebenarnya saya tuh memang diarahkan oleh Allah untuk bekerja daripada sekolah lagi gitu. Tapi itu dalam hati tuh kayak masih nggak rela gitu kan, Bi. Jadi Iya. masih mencari keinginan itu apa sih gitu. Terus ketemu sama teman, direkomendasin, udah daripada kamu di rumah galau-galau terus kayak gitu, udah ini ikut aja dulu Global Connection. Dia emang untuk
apa namanya, lebih banyak materi untuk cari kerja, atau kamu juga belum tahu gimana caranya cari kerja, sistemnya gimana, skill apa yang kamu harus punya. Karena dulu saya benar-benar nggak ada ide apapun Iya, tentang iya, iya, untuk iya. cari gitu kan, cari kerja gitu kan gitu. Hmm. Terus waktu itu hari pertama saya datang ke tempat Abi, ngobrol sama Abi sama Bunda waktu itu, Iya. dikasih ternyata untuk teman-teman yang daftar untuk kelas IELTS itu sedikit, lebih banyak yang untuk persiapan buat kerja gitu waktu itu. Saya galau, aduh gimana nih gitu kan, terusin gak ya? Terus Abi bilang, ah tenang aja Mbak, nanti dibantu gitu kan, untuk persiapan kalau memang mau S2 kita bantu gitu kan. Terus saya, oh ya udahlah, just give a shot gitu kan. Terus ya udah saya coba datang di pertemuan pertama itu. Saya benar-benar langsung waktu itu kalau nggak salah pertemuan pertama yang saya ingat, Abi itu cerita tentang pengalaman kerja Abi, pengalaman Abi tentang dulu kan pernah kerja di Jakarta, terus Abi memutuskan untuk resign balik ke Jogja karena ada value lain yang pengen Abi dapatkan kan ya, kalau nggak salah waktu itu Benar, karena keluarga gitu ya Abi ya. benar. Saya dari situ tuh langsung kayak bergejolak gitu sebenarnya waktu itu. Terus Maaf wah ya, iya nggak ini sengaja harus itu, saya nggak cari sengaja gitu loh. kan. Iya, terus malah eh kok kayaknya ini bukan perkara antara S2 atau kerja aja, tapi lebih kepada sebenarnya saya tuh pengen ngapain sih di umur saya, nanti saya tua tuh saya pengen ngapain gitu, apa hal yang bikin saya bahagia gitu kan. Terus akhirnya sekalian belajar IELTS, sekalian belajar gimana caranya buat proses recruitment itu kayak gimana gitu. Saya banyak belajar hal yang lain yang di luar daripada itu dengan Abi. Gitu, Bi. Terus saya ceritanya panjang banget. Nggak apa-apa, ini justru saya tuh pengen pengen yang viewer cerita begini. Jadi sebelum saya nanti nanya-nanya kan gitu, karena pasti banyak yang bisa digali, pasti banyak yang bisa di-share kepada teman-teman mahasiswa atau siapapun yang menonton channel kita ini. Mudah-mudahan nanti banyak yang nonton ya. Kan pasti banyak Amin, inspirasi, amin. pasti banyak inspirasi. Lanjut Mbak, mungkin ada cerita lagi. Gimana, Bi? Ya mungkin bisa dilanjutkan ceritanya setelah itu bagaimana? Oh iya, setelah itu habis galau-galau itu kan akhirnya saya daftar. Oh, saya dapet tawaran Bi kerja di itu dulu, perusahaan migas bendera biru. Iya, 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 iya. Dulu kan saya pernah punya trauma ya, karena sebelumnya tuh saya pernah ikut semacam kegiatan student gitu, kayak vacation training. Terus saya itu ditolak waktu itu. Nah, Oke. penolakan itu tuh membekas sekali di diri saya gitu kan. Jadi ketika saya ngerasa nggak pernah daftar gitu, tapi kok tiba-tiba dapat email suruh tes gitu kan. Di sini Hmm. saya kayak ngerasa, aduh ini jangan-jangan nanti juga dapat rejection lagi, galau lagi, ntar saya terpuruk lagi gimana gitu kan. Hmm. Terus saya ngobrol sama Abi, inget banget itu Hmm. chat malam-malam ya Bi ya. Udah Bi, tepat saya Mbak. galau gitu. Lanjut, lanjut. Jadi cerita galau tuh curhatnya sama Abi gitu kan. Terus waktu itu kata Abi, ya coba dulu, dijalani dulu, nanti dikasih trik-triknya gitu. Akhirnya saya waktu itu dapat kelas tambahan dari Abi. Jadi seharusnya jadwalnya itu nggak hari itu, karena tapi saya pengen nyoba nih tes gitu. Akhirnya saya datang satu hari sebelumnya, terus benar-benar di drill sama Abi lah, dikasih tahu ini trik-triknya kayak gini 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 gitu. Coba kamu belajar ini, ya udah. Udah akhirnya saya belajar. Hari H itu saya berangkat ke Depok, waktu itu tesnya di Depok. Nah, pada saat tes itu, kalau dulu untuk tahap yang sebelumnya itu saya gagal di tahap pertama. Di wawancara pertama itu sudah gagal gitu kan. Yang kedua itu saya masuk sampai entah tahap ketiga atau berapa ya. Pokoknya sebelum satu tahap sebelum fokus group discussion waktu itu. Cuma pada saat biasanya sebelum kita kita tes itu kan ada apa ya, pengenalan tentang perusahaannya gitu kan ya Bi. Iya. Ketika sesi itu kok saya bergejolak lagi nih. Kok yang disampaikan ini nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kok kayaknya karena sebenarnya kan saya tuh ingin mencari pekerjaan yang work with freedom gitu. Saya berhak menentukan jadwal kapan saya mau kerja, jadi lebih bebas gitu kan. Jadi Iya. bisa ngeluangin waktu buat hal-hal yang lain gitu.
Saya nggak mau kerja dari pagi terus sampai sore begitu aja terus. Itu kayak repeatable, itu sangat membosankan bagi saya. Terus kayaknya ada hal yang lain yang ingin saya cari gitu. Dan sepertinya nggak bisa saya dapatkan kalau saya masuk di perusahaan ini. Terus saya galau karena untuk yang awal saya ingat dulu masa lalu saya pengen di sini tapi saya gagal gitu. Sekarang ketika ini udah di depan mata, kenapa saya malah bergejolak waktu itu kayak gitu. Terus saya sholat asar, saya ingat banget tuh omongan Abi di les sebelumnya. Jadi pernah waktu sharing sama Abi bilang, nggak tahu Abi masih ingat apa enggak ya. Jadi apa sih namanya? Oh ya, ketika kita daftar di suatu perusahaan, kemudian perusahaan itu menolak kita, itu bukan berarti kita itu nggak punya value atau kita tuh sangat kurang gitu. Mungkin bisa jadi bahan evaluasi kita, tapi sebenarnya lebih kepada value dari perusahaan atau prinsip atau nilai-nilai dari perusahaan itu tuh tidak sesuai dengan nilai yang ada di kita gitu. Jadi memang berbeda arah gitu loh. Jadi itu yang saya ingat, terus makin yakin kan. Terus jadinya saya berdoa waktu itu, ya Allah kalau memang rezeki saya adalah S2, mantapkan saya supaya saya tidak tengok sana, tengok sini, lamar kerja sana, lamar kerja sini. Mantapkan saya, dan apabila saya sedih karena pengumuman saya tidak lulus atau apa, tolong gantikan dengan berita yang gembira. Waktu itu doanya seperti itu. Terus alhamdulillah, qadarullah habis keluar dari musola, habis sholat asar itu, saya dapat SMS dari kakak saya. Bung, sebelum pulang ke Jogja, tolong mampir ke Jakarta Timur ya, gitu. Ada kabar baik, gitu. Ternyata kakak saya mau mengabarkan kakak saya hamil waktu itu. Jadi, terus begitu saya dapat pengumuman, itu sebelum melihat nama saya itu saya rasanya malah ya Allah, saya lebih pengen untuk nyamperin kakak saya daripada ikut tahap selanjutnya gitu. Kemudian qadarullah nama saya nggak ada. Wah, malah alhamdulillah nggak ada namanya gitu. Wah, ini fail tapi alhamdulillah ini jarang. Iya, saya mau bersyukur gitu. Oh, berarti ini jawaban saya. Berarti ini cara Allah menjawab doa saya, cara Allah menguatkan saya supaya saya tuh fokus sama tujuan saya gitu. Dan benar, bahkan saya tidak merasa sedih sama sekali karena diberikan penghiburan yang lain kayak gitu. Gitu sih. Terus pulang ke Jogja itu les lagi sama Abi, makin fokus untuk ke S2 ya Bi waktu itu. Mulai tanya-tanya gimana cara bikin motivation letter dan lain-lain. Terus alhamdulillah saya daftar di 4 universitas. Alhamdulillah 4-4-nya diterima. Nah itu. Jadi tinggal milih. Kebetulan yang 3 itu beasiswa, ada yang beasiswanya hanya setengah, ada yang tidak memberikan beasiswa sama sekali gitu. Tapi di pilihan keempat ini diberikan beasiswa uang saku, diberikan selain living cost diberikan tuition juga, full tuition waiver. Jadi ya udah mantap, pilih yang sana gitu. Yang di French ya? Kebetulan ini programnya dari Erasmus gitu, Bi. Jadi itu kayak ada pertukaran. Jadi di tahun pertama saya di Prancis, di tahun keduanya saya di Italia. Jadi dapat rezeki nomplok. Ya ini karena anak solehan mungkin udah banyak rezekinya, bahkan daftar 4 banyak keterima begitu ya. Biasanya daftar 3 4 yang ditolak. Tapi itu kan saya inget banget, saya ngirimin berapa kali ya, ngirimin Bi tolong ini dong Bi koreksiin gitu. Betul. Iya. Kalau itu kan banyak banget. Iya, inget banget. Terus di Prancis 1 tahun. Iya. Ambil jurusan sama atau yang inline dengan yang previous education yang di undergraduate atau berubah Mbak? Sebenarnya sedikit linear. Dibilang linear juga enggak sih. Jadi kalau geofisika itu sangat luas gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang ada di Indonesia itu kadang berfokusnya pada kalau teman-teman geofisika kalau nggak migas, tambang gitu kan, atau geothermal gitu. Sedangkan saya itu kemarin
agak bercampur dengan civil engineering. Simpelnya. Jadi dan ada geotechnical engineering juga gitu. Jadi tapi untuk tahun pertama yang di Prancis itu full geofisika. Jadi kayak untuk pengantarnya dia benar-benar geofisika seperti yang ada di mungkin kurikulumnya mirip dengan yang ada di Indonesia. Kemudian dilanjutkan di Italia, ini yang struggle banget di karena saya nggak ngerti tentang civil engineer terus tiba-tiba disuruh belajar tentang bangunan gitu. Itu sangat-sangat aduh menantang banget. Oh jadi memang ini new world gitu ya. Jadi yang tadinya ya lebih physics hanya ke simple dan juga harus belajar banyak hal baru gitu. Iya, banyak banget. Sebenarnya kalau misalnya dibilang ya, yang saya pelajari itu nggak hanya tentang eksak, jadi kayak apa ilmu yang bersangkutan dengan apa yang saya pelajari gitu, tapi lebih kepada makna hidup, perjalanan kayak gitu kan. Sebenarnya baru Boleh dilihat dong saat share tuh, kayaknya lebih seru tuh perjalanan hidupnya itu gimana nih di negeri yang kita kenal nggak punya teman SMA lagi gitu. Dulu kalau di Indonesia kan temennya banyak ya Bia. Kalau di sini itu bermacam-macam, jadi unik-unik. Dan untuk mungkin saya dulu sempat juga mengalami culture shock juga karena kan memang cara gimana ya cara bersosialisasi di beberapa negara itu memang berbeda gitu. Terus juga terutama sih masalah jadi pressure dari sekolah gitu kan. Waktu kuliah itu benar-benar pressure-nya ada dan ada rasa beban tanggung jawab gitu bahwa harus membuktikan bahwa saya anak Indonesia udah diberikan biaya ke sini harus mampu membuktikan bahwa kami anak Indonesia tuh mampu untuk bersaing kayak gitu. Dulu itu tekanan yang luar biasa gitu. Tapi terus ada beberapa hal yang terutama pola pikir yang saya karena banyak diskusi sama teman-teman yang ada di sini juga jadi berubah. Kayak misalnya dulu tuh saya hal yang membuat menekan diri saya itu adalah ketika kita melakukan sebuah research itu seolah-olah harus banget dapat hasil gitu. Kadang kalau inget waktu S1 ya Bi, kalau misalnya udah ngumpulin data gitu kan kita sebenarnya ketika melakukan research itu udah ada gambaran hasilnya kan kayak seperti apa gitu hipotesa gitu. Nah itu tuh gimana caranya data tuh dirubah-rubah gitu biar ngikutin hipotesa kita gitu. Terus pada saat itu tuh saya 1 minggu sebelum saya sidang disertasi untuk master yang di Prancis itu kode saya nggak berjalan. Jadi ada error harus debugging, hasil grafiknya belum ada, sedangkan sudah dijadwalkan 1 minggu tuh harus presentasi gitu. Bahkan udah ada dosen yang diundang untuk sebagai reviewer gitu kan. Wah ini gimana gitu, sampai pembimbing saya aja ikutan stres gitu karena hasilnya nggak keluar-keluar gitu. Kemudian itu tuh ngaruh ke bagaimana saya berinteraksi dengan teman-teman gitu. Sampai akhirnya teman saya satu orang Prancis itu nyamperin gitu kan, Bi, terus nanya, kamu kenapa Pungki? Biasanya kamu begitu datang setiap pagi ceria, nyapa sana nyapa sini, ini kenapa gloomy banget, marah-marah gitu kan. Saya cerita terus dia bilang, Pungki, zero is a result kata dia. Jangan khawatir ketika kamu dapat hasil 0 atau tidak sesuai dengan hipotesa kamu, maka itulah hasilnya. Artinya research kamu itu butuh diperbaharui metodenya ataukah butuh cari cara yang lain kayak gitu. Dari situ saya berpikiran, iya ya selama ini kayak banyak banget perasaan kayak takut dengan hasil gitu, takut dengan apa sebenarnya kita belum tahu gitu. Ternyata ya udah jalanin aja, apapun hasilnya ya itu hasilnya gitu. Itu yang bisa mungkin ada hikmah, ada cerita, ada manfaat tersendiri dari hasil itu. Jadi harus dihargai setiap prosesnya. Itu yang benar-benar berubah nih. Banyak ya gitu ya. Gimana tapi ini agak apapun kan nggak bisa kan sejarah selalu saling melengkapi, nggak mungkin langsung jebrek sekali. Betul. Ya, jadi lebih ke struggle-nya menghadapi stres. Nah kalau stres kayak gitu dihadapi sendiri atau share sama teman-teman di sana atau gimana? Alhamdulillah waktu di Prancis tuh ada
apa namanya, teman-teman PPI. Jadi PPI. kalau misalnya, oh karena kan saya ada struggle sendiri karena bahasa kalau di Perancis itu memang saya ngambil kelasnya international class B. Tapi beberapa mata kuliah untuk presentasi itu dibebaskan buat teman-teman yang master yang dari Perancis itu dibebaskan untuk menggunakan bahasa Perancis. Nah, ketika itu saya akan lost karena saya nggak tahu sama sekali bahasa Perancis. Jadi itu ada stres sendiri gitu. Tapi untungnya ada teman-teman PPI, jadi saya sering share dengan teman-teman PPI. Jadi apa ya, nggak ada apa ya, bebannya tuh bisa keluar lah istilahnya. Cuman waktu di Saya kan Italia, nggak ngerti PPI itu apa Mbak PPI? oh Saya iya, tahunya PPO itu punya Perhimpunan PPO. Pelajar Indonesia. Oh gitu ya Pelajar ya. Indonesia, iya, dari setiap negara kan ada tuh di. Nah, Hmm. cuma waktu saya di Italia itu saya kebetulan kuliahnya di satu distrik daerah yang memang jauh dari capital city. Jadi nggak ada sama sekali anak PPI. Itu satu kota kecil dan saya adalah satu-satunya orang Indonesia di situ. Itu Oh ya. struggling lagi karena benar-benar nggak punya teman lain, jadi saya harus dipaksa untuk bersosialisasi sama teman-teman dari Italia, dari negara-negara lain gitu yang memang budayanya sangat-sangat beda gitu. Ya seperti itu. Tapi treatment mereka terhadap maksudnya treatment teman-teman dari French ataupun negara-negara lain terhadap kehadiran Mbak Uki baik ya. Oh mereka ini sekali sangat bersahabat. Mungkin di awal Bi ada yang menanyakan tentang jilbab saya gitu kan. Tapi itu lebih kepada penasaran, rasa penasaran mereka karena mereka juga banyak hal yang mereka belum tahu gitu kan. Jadi saya anggapnya adalah sebagai salah satu jalan untuk saya bercerita tentang Islam, mengenalkan Indonesia seperti itu. Begitu Gitu. ya, malah justru jadi media untuk introduce ya, inilah salah satu Iya, apa hal yang harus kami penuhi gitu ya sebagai muslimah iya. gitu ya. Dan mereka sangat respect gitu. Sangat respect, bahkan ada kejadian yang ini di saya tuh sampai tersentuh gitu kan. Jadi waktu itu saya sharing kitchen dengan teman dari Costa Rica. um, Terus dia itu kan memang makannya kan apa ya, semua dimakan gitu kan. Ya ya. Tapi setelah dia melihat saya pakai kerudung, dia tanya, kenapa kamu pakai kerudung? Saya jelaskan, terus kamu bisa makan apa yang nggak bisa kamu makan gitu kan. Saya cerita saya nggak bisa makan pork, saya harus makan daging yang memang halal gitu. Terus waktu itu ada mereka ngadain perpisahan untuk saya karena saya cuma 1 tahun, saya harus pulang ke Indonesia waktu itu. Jadi mereka pada merencanakan acara makan malam, dinner, perpisahan. Terus teman saya yang dari Italia itu asli, Pungki kamu harus rasain masakan khas Italia. Saya mau bikin sendiri khusus buat kamu gitu kan. Dimasakin nih, ternyata dia lupa kalau saya itu nggak bisa makan babi ham gitu kan, nggak bisa. Terus akhirnya sama dia itu spaghettinya digulung, terus hamnya tuh dipisahkan gitu. Nah kebetulan teman saya itu yang tadinya udah cerita, udah banyak sharing tentang Islam segala macam, jadi dia tahu, dia ngeliat itu gitu, dan dia langsung ngebisikin bilang gitu, Pungki itu ada hamnya. Memang nggak ada dagingnya di situ, tapi mereka tadi tuh bekas itu, aku khawatir kalau kamu nggak bisa makan gitu. Terus akhirnya dia menyampaikan ke teman yang tadi jadi cooks Ya. itu, akhirnya dibikinin lagi, Wi. Jadi setiap ada acara itu sekarang ada labelnya Punky Yes dan Punky No. Jadi mereka ketika masak selalu diadain. Yang lucunya Waduh. Uh, toleransinya luar biasa banget. Jadi kadang kita ngerasa kayak aduh nggak bisa cerita nih gitu kan, takut nanti kalau misalnya menyinggung, takut kalau misalnya nanti nggak diterima. Ternyata ketika kita terbuka itu semuanya jadi lebih mudah gitu. lebih mudah ya. Iya iya iya. Masya Alhamdulillah. Allah. Jadi ada kemudian kunci yes, kunci no. Ya, ada Baru stikernya kali Punky Yes. ini ya. Baru kali ini saya dengar ada menu kayak gitu ya. Ya, 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 ya. Ya, karena dengan juga orang baik, pasti dibawa sangat baik. Iya. Terus, jadi sempat setelah dari Itali pulang ke Indonesia, atau gimana? Ya, pulang sempat 4 bulan karena memang Hmm. kan saya ini yang sekarang ini PhD dalam Hmm. apa ya? Sebenarnya statusnya tuh researcher juga. Dia di bawah program dari European Union.
Jadi saya dikasih kesempatan setelah lulus, kalau misalnya mau join di program ini sebagai researcher, silakan ambil waktu cuti, tapi dibatasi beberapa bulan gitu. Terus akhirnya saya ngambil 4 bulan. Jadi saya pulang dulu ke Indonesia 4 bulan, terus saya langsung berangkat lagi ke Liverpool gitu. Oh iya iya iya. Sejarahnya bisa masuk Liverpool itu gimana Mbak? Jadi Oh, itu bukan FC Liverpool kan ya? Karena Abi kan namanya FC udah Liverpool tahu ya, ada banget sih Muhammad sebenarnya. Salah dan yang lainnya lah gitu ya. Eh, Oh, Gimana tuh bisa masuk ke sana? oh iya, sebelumnya itu kan saya galau lagi tuh Bi. Jadi setelah ternyata ini kayak pencarian tujuan hidup, terus passion kita apa itu kayak pencarian seumur hidup sepertinya. Jadi nggak berhenti gitu. Saya kira waktu dulu saya galau, saya mau ngapain gitu, ketika saya dapat S2 ya udah gitu kan. Ternyata ini saya alami lagi gitu setelah saya S2 apa berhasil gitu. Kemudian pada saat apa namanya presentasi disertasi itu yang di Italia itu kan lebih terbuka gitu. Jadi dari perusahaan dari mana-mana tuh datang. Nah itu ada salah Begitu ya? satu iya, jadi itu benar-benar terbuka besar gitu loh. Jadi sebenarnya tuh milih sih kayak kalau misalnya kita tesisnya di tahun kedua itu bisa milih buat apa namanya presentasi atau enggak. Jadi itu sebenarnya opsional. Tapi kebetulan karena saya project yang tahun keduanya itu kolaborasi dengan satu project European project itu, jadi memang mengharuskan untuk presentasi di depan banyak orang gitu kan, Bi. Jadi ya mau nggak mau harus dijalanin, kalau nggak lulus gitu. Iya iya Terus iya. akhirnya presentasi ada yang menghubungin gitu, ditanya habis ini mau ngapain. Waktu itu saya masih galau, terus ditawarin kalau mau kerja di sini gitu kan, untuk melanjutkan tentang likuifaksi juga gitu. Cuma saya waktu itu galau karena kalau saya di Italia nanti saya sendirian lagi gitu. Karena itu bener-bener walaupun ada teman banyak dari teman-teman Italia juga, tapi saya yakin mereka pada suatu saat akan setelah S2 mereka selesai, mereka akan Selesai. pindah ke negara lain-lain gitu kan. Hmm. Jadi saya juga agak wah kayaknya kalau misalnya dilanjutkan di sini berat gitu kan. Terus akhirnya mau lanjut di Indonesia juga saya masih ngerasa semakin belajar kok makin kurang. Kayaknya belum punya apa-apa untuk diberikan gitu kan ke Indonesia gitu. Terus dan juga kan memang untuk tentang apa ya bidang studi yang saya lakuin ini juga masih sedikit yang apa interestnya di sana, jadi kayaknya agak lebih susah kalau misalnya saya pulang begitu aja ke Indonesia gitu. Jadi saya memang dari awal tuh memang sebenarnya punya punya framework pengen ngerjain sesuatu sesuatu research sendiri gitu, tapi sampai sekarang belum belum terwujud. Jadi makanya saya pengen oke berarti harus belajar lagi gitu kan. Terus kebetulan ada offer dari European Union ini, ada program namanya Urbasis. Jadi dia itu konsorsium beberapa negara, beberapa universitas di Eropa dan UK. Kemudian dia juga bekerja sama-sama beberapa perusahaan insurance dan reinsurance. Jadi ini lebih kepada aplikatif. Jadi kita melakukan research yang tujuannya nanti untuk industri juga masyarakat gitu, lebih ke lingkungan kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu tertarik, terus coba daftar. Alhamdulillah tes, kemudian interview, lolos, terus langsung bisa kesini. Terus Gitu. ini akan berlangsung berapa lama Mbak yang di Liverpool? Nah, ini karena pandemi ini sebenarnya jadi berubah planningnya. Kurang tahu, Bi. Jadi sebenarnya programnya ini untuk PhD sendiri, umumnya di Liverpool itu selama 4 tahun. Tapi karena saya apa ya namanya bekerja juga, karena ini tuh statusnya student juga sebagai researcher, jadi kami didanai atau diberi gaji itu hanya sebatas selama 3 tahun gitu. Jadi mau nggak mau harus diselesaikan disertasi dalam 3 tahun ini seperti itu. Jadi tapi ada COVID ini lagi mengajukan untuk apa namanya perpanjangan. Semoga aja ada titik temu. Kalau misalnya enggak ya mohon doanya semoga kebut 3 tahun bisa selesai. Itu Iya, sih iya, iya. doain ya. Iya, iya, insya Allah, insya Allah. Ya. Oke, jadi kalau rencana kalau normalnya sampai tahun berapa ya di Liverpool? Gimana Bi?
kalau ini kan karena pandemi ini maka ada perubahan. Kalau yang rencana normalnya itu sampai mulai tahun kapan sampai tahun kapan sebabnya? Ini Insya Allah 2022, 2023 selesai seharusnya. Kalau dari dan sudahkah punya rencana after UC test gitu ada mau lebih meningkat ke Indonesia atau masih pengen melanglang buana di Eropa ini? Aduh, kalau itu sebenarnya ini sambil lagi cari-cari juga sih, lagi cari-cari project di Indonesia. Kira-kira apa yang bisa kolaborasi dari Indonesia sama dari universitas di Liverpool ini. Yang jadi intinya sebenarnya pengennya kalau bisa kerja sama saya di Liverpool ini akan berkelanjutan. Jadi ada manfaatnya buat di Indonesia. Jadi ilmu yang di sini bisa diaplikasikan dulu ke Indonesia gitu. Perkara nanti saya masuknya sebagai dosen atau mungkin masuk ke perusahaan, saya belum ada target tersendiri, tapi yang penting ilmu ini tuh bisa manfaatnya tuh bisa nyampe dulu kayak gitu. Iya, Bi. Sekarang soalnya kalau ditanya orientasinya udah nggak nyari gimana ya. Kalau dulu mungkin kalau ditanya gitu kan waktu masih S1 mau cari kenapa masuk geofisika? Oh, soalnya bisa masuk tambang, bisa masuk migas, gajinya gede gitu kan. Ternyata di balik itu ada yang lebih apa ya saya inginkan gitu karena buat apa kalau saya buat apa saya kerja benar-benar banting tulang dari pagi sampai malam gitu gajinya banyak tapi waktu saya untuk menikmati hasil itu apa ya kurang gitu. Jadi saya pengen punya kebebasan untuk mengatur waktu juga apa ya pengen dapat yang lebih dari sekedar bekerja untuk dapat penghidupan gitu. Iya. Masya Allah, ini banyak hikmah yang bisa diambil dari percakapan sederhana malam ini ya. Amin, dengan insya Allah. banyak inspirasi saya ini ya. Jadi Mbak Pungki yang, ya saya ingat zaman masih di Jogja kan, ya kita ngobrol banyak gitu. Anak galau. Dikit-dikit curhat. Ya adik gimana nih kabarnya? Jadinya kuliah di mana? Terus lanjut kuliah di mana? Adik yang dulu, adiknya sekarang di mana adiknya? Yang laki-laki. Oh, adik saya kan dulu sering cerita juga. Iya, sering cerita juga. Ya dulu. Oh iya, soalnya dulu waktu saya masih les di tempat Abi itu saya cuma tinggal berdua sama adik saya ya, Bi. Jadi kadang kalau misalnya orang tua saya kan jauh kan, Bi, di Papua gitu. Jadi kayak suka curhat gitu ya, Bi. Cari ini gimana ya? Kalau saya belum pernah harus ngurusin anak gitu. Terus ya diberi tanggung jawab lebih dari orang tua gitu. Jadi kayak mau cerita sama temen juga kayaknya belum punya apa ya kayak pandangan gitu. Jadi sering curhat sama Abi waktu itu. Alhamdulillah sekarang di Jogja, sekarang sama orang tua. Ibu saya pindah ke Jogja, terus sekarang lagi insya Allah mau daftar kuliah. Baru mau daftar kuliah ini ya? Iya. Ya Allah, ya. Iya. Oke, Mbak Pungki ini makasih sekali nih sharingnya. Saya meyakini sekali lagi banyak manfaat, banyak inspirasi yang Mbak Pungki sampaikan tadi, dan mudah-mudahan memberikan gambaran lebih luas kepada masyarakat terutama Indonesia bahwa kalau kita terbuka ternyata dunia juga terbuka kepada kita gitu ya Mbak ya. Dan menunggu nanti akan ada Pungki yes, Pungki no itu tadi. Ya, untuk sementara sampai di sini dulu Mbak Pungki karena kita terbatas waktu ya. Kita insya Allah kapan-kapan lagi bisa sharing lagi. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai ke sini kita bisa ngobrol lagi ya Mbak. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya. Makasih banyak Abi, ini senang diundang bisa cerita. Akhirnya bisa ngobrol lagi sama Abi. Iya. Sama-sama Mbak Pungki ya. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, ini tadi ya bincang santai kita dengan Mbak
Pungki, ya. Sekarang ini beliau ada di Liverpool, sedang menyelesaikan program PhD-nya. Kita doakan, mudah-mudahan beliau lancar dalam menjalankan apa yang sedang beliau cita-citakan. Tetap semangat teman-teman, semuanya mungkin kalau kita tetap bergerak. Stay positive, stay productive. Assalamualaikum.